Oke, siap-siap ya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bakal ngubah total cara kita mikirin soal kecepatan. Kita ngomongin komputasi kuantum. Ini bukan cuma soal komputer yang lebih kenceng, tapi komputer yang mainnya pakai aturan fisika yang beda banget dari yang biasa kita pakai. Coba deh, bayangin komputer yang nggak cuma 0 atau 1, tapi dua-duanya sekaligus. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ide gila inilah yang jadi jantung dari revolusi teknologi yang lagi kita hadapi sekarang. Nah, konsep yang tadinya kayak fiksi ilmiah itu justru jadi fondasi komputasi kuantum. Sebuah teknologi yang benar-benar bakal nulis ulang semua aturan main soal kekuatan komputasi. Jadi, apa bedanya sih? Gini, komputer yang lagi Anda pakai sekarang, itu basisnya bit. Anggap aja kayak saklar lampu, cuma bisa nyala atau mati, 1 atau 0. Udah, itu aja. Nah, komputer kuantum, dia pakai qubit. Dan disinilah semua keajaiban itu dimulai. Oke, jadi gimana caranya si qubit ini bisa sakti banget? Ternyata dia punya 2 kekuatan super yang dipinjam langsung dari dunia fisika kuantum yang jujur aja agak aneh. Kekuatan super yang pertama namanya superposisi. Gampangnya gini, bayangin koin yang lagi muter di atas meja. Pas lagi muter kencang, dia itu gambar atau angka. Bukan dua-duanya kan? Atau justru dua-duanya sekaligus? Nah, baru pas dia jatuh, dia milih salah satu. Qubit itu kayak gitu. Dia bisa jadi banyak kemungkinan pada saat yang bersamaan. Kalau yang tadi aneh, kekuatan kedua ini lebih aneh lagi. Namanya entanglement. Bayangin kamu punya 2 koin ajaib yang terhubung. Kamu lempar satu di sini, dan temanmu lempar pasangannya di planet lain. Begitu koinmu mendarat di sisi gambar, saat itu juga, detik itu juga, koin temanmu di sana pasti mendarat di sisi angka. Nggak pakai telepon, nggak pakai sinyal, koneksi instan yang bahkan Einstein aja bingung. Ini benar-benar kayak sulap. Nah, jadi apa intinya? Gabungin 2 kekuatan super tadi, bisa jadi banyak hal sekaligus dan terhubung secara instan, dan hasilnya, kita dapat komputer yang bisa memproses informasi dalam jumlah yang gila-gilaan banyaknya. Jauh di atas superkomputer paling canggih yang kita punya sekarang. Oke, komputer super kuat, keren banget. Tapi buat apa? Emang di dunia nyata gunanya apa? Nah, ini bagian yang paling seru. Yuk kita lihat masalah-masalah mustahil apa aja yang bisa dipecahkan sama komputer ini. Lihat deh, ini cuma beberapa contoh kecil. Di dunia kesehatan, kita bisa nemuin obat baru dalam hitungan minggu, bukan lagi puluhan tahun. Di keamanan data, wah ini bisa jadi pedang bermata 2. Bisa bikin sistem keamanan yang nggak bisa ditembus, tapi juga bisa ngejebol semua enkripsi yang kita pakai sekarang. Belum lagi buat AI, bisa bikin AI jadi jauh lebih pintar. Atau ngatur logistik seluruh dunia biar nggak ada macet sama sekali. Dampaknya ada di mana-mana. Tapi tahan dulu, walaupun potensinya luar biasa, kita juga harus realistis. Teknologi ini tuh masih baru banget, masih di tahap awal pengembangan. Dan sekarang, ini jadi ajang perlombaan global. Siapa cepat, dia dapat. Dan siapa aja pemainnya? Ya nama-nama yang udah kita kenal lah. Google, IBM, Microsoft. Semua raksasa teknologi ini lagi tancap gas. Mereka bakar duit miliaran dolar, semuanya pengen jadi yang pertama yang bisa bikin komputer kuantum yang beneran stabil dan bisa diandalkan. Jadi tujuan utamanya sekarang itu bukan lagi sekedar ngebuktiin, ini bisa jalan loh. Bukan. Tantangan terbesarnya sekarang adalah gimana caranya bikin komputer ini stabil. Bener-bener stabil, supaya bisa dipakai secara luas. Sama ilmuwan, sama industri, ya sama kita semua nanti. Nah, dari semua potensi hebat dan tantangan yang juga nggak kalah besar, kita sampai di pertanyaan paling penting. Satu hal yang pasti, komputasi kuantum ini bukan cuma sekedar update software biasa. Ini bukan cuma nambah kecepatan dikit, ini lompatan besar. Sebuah revolusi teknologi yang punya potensi buat mecahin masalah-masalah paling pelik yang dihadapi manusia. Jadi, kita udah nggak perlu lagi nanya, emang komputasi kuantum ini penting ya? Jawabannya udah jelas banget, penting. Pertanyaan yang sesungguhnya sekarang adalah, kapan kita siap untuk memakainya? Dan ini bukan cuma soal kapan teknologinya siap loh, tapi juga kapan kita, masyarakat, siap buat nerima semua perubahan besar yang bakal dibawa sama teknologi ini. Karena mau nggak mau, masa depan itu udah ada di depan mata.